Saya pernah mendengar mengenai penyakit ain, sawangan pada anak-anak. Kalau anak kena sawangan tapi tidak tahu penyebabnya, bagaimana cara mengobatinya? Sawangan ini tidak hanya mengenai anak-anak, kita pun bisa kena sawangan. Syekh Sulaiman bin Ar-Ruhaili bin Salimillah Ar-Ruhaili pernah menyatakan tatkala sedang pengajian itu, beliau pengajian itu ada salah satu jamaah yang kagum dengan retorika beliau sampai melongo begini, menteleng begini. Setelah itu leher beliau seperti dicekik dan suaranya jadi habis. Kemudian beliau menyudahi apa? Menyudahi ceramahnya. Al-ain itu benar-benar ada. Ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan sesungguhnya ain itu bisa membunuh kalian sebagaimana membuat binatang itu masuk ke dalam panci, maknanya dimasak itu, digoreng mati. Jadi ain itu bisa menyebabkan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Al-ain. Dan banyak sekali sebetulnya masalah-masalah kesehatan pada diri kita itu penyebabnya karena al-ain. Gitu. Cara pengobatannya ada dua. Yang pertama, diketahui siapa yang melihat kita dengan pandangan aneh. Karena al-ain itu ada dua, ainul hasad dan ainul ijab. Orang memandang kita dengan pandangan hasad itu kita bisa jatuh sakit loh. Ada orang hasad kepada antum lalu mentelengi antum dengan pandangan tidak suka, antum bisa langsung sakit itu. Dan gak sembuh-sembuh, dokter pun gak akan paham itu. Ya. Wes guru kayak obat tidur ngono tok. Tapi nggak akan sembuh. Karena penyebab-penyakit itu ada dua. Penyebab yang hissi, yang bisa diketahui oleh para dokter. Ada penyebab yang gaib, yang tidak bisa diketahui oleh para ahli medis. Di antaranya adalah al-ain ini. Kemudian yang kedua, ainul ijab, pandangan kagum. Ada orang melihat antum dengan pandangan kagum, melihat anak antum dengan pandangan kagum. Bocah kok lemu, pipinnya kayak bakpao gitu. Diciwul-ciwul, dipentelengi gini. Anak itu bisa langsung sakit. Gitu, rewel terus, tidak mau nusu. Dan di dalam kitab As-Sarimul Battar, ya, pedang yang terhunus untuk menantang para tukang sihir yang jahat, judulnya begitu. Tulisan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau pernah punya pengalaman, ada salah satu kerabat beliau punya bayi itu nangis terus nggak mau nyusu sama ibunya. Kemudian beliau sadar ini paling terkena ain, langsung dipegang, dibacakan ruqyah. Setelah itu bawa kepada ibunya. Begitu dibawa kepada ibunya langsung nenen dan diam nangisnya. Dan beliau pernah didatangi oleh orang tua wanita ke rumah beliau. Wanita ini dari pedesaan Arab Badui yang jarang-jarang datang ke kota. Begitu datang ke rumah Syekh itu bagus, dia tuh nonton rumah itu dengan pandangan kagum. Waktu itu saya nggak ada di rumah. Setelah itu wanita itu pergi. Ketika saya pulang ke rumah, itu tembok itu tiba-tiba muncul ulat-ulat putih dalam jumlah banyak. Disaponi sama istrinya, dibuang sapon itu nggak habis-habis. Kata saya, ini apa ini? Ulat gitu. Gimana bisa terjadi seperti ini? Saya nggak tahu. Tadi ada apa? Tadi ada wanita tua datang ke sini dan dia merasa kagum dengan rumah kita. Lalu dia melihat, muter ke sana, muter ke sini, nggak habis-habis. Lalu Syekh menjadi sadar bahwa rumahnya sudah terkena ain. Beliau mengambil air, bacakan ruqyah, disiramkan ke tembok, itu langsung hilang. Jadi ain itu tidak hanya mengenai anak-anak, tidak hanya mengenai anak kecil, tetapi orang dewasa pun bisa kena. Bahkan benda mati pun bisa terkena al-ain. Itu. Jadi antum kalau punya motor bagus, nyentrik, unik, itu, kelitak-kelitik itu dipentelengi, motornya wapi, itu pentelengi itu bisa mencolot antum. Naik motor bisa terpelanting gitu. Itu namanya pandangan mata jahat. Kalau diketahui siapa yang melihat, maka kita minta orang yang melihat tadi untuk berwudu dan mandi. Air mandinya dia ditampung lalu diguyurkan kepada orang yang sakit. Itu langsung sembuh. Kalau diketahui. Dan itu ada hadisnya. 2 orang sahabat mandi, lepas baju, yang satu ngelihat kulitnya itu putih, dipedelangi terus begini, lalu setelah mandi langsung jatuh. Kata Nabi, ini orang kena ain. Apakah kalian mencurigai salah satu di antara kalian melihatnya dengan pandangan tajam? Iya, si fulan.
bawa sini si fulan, langsung suruh mandi, diguyurkan, langsung bangun lagi. Itu efeknya seketika. Kalau diketahui apa? Siapa orang yang apa? Memelototin tadi. Nah, masalahnya kalau nggak diketahui, ya itu hanya bisa dilakukan dengan ruqyah syar'iyyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ya, boleh memakai wasilah air, misalnya sebagaimana fatwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dibacakan ayat ruqyah, kemudian dimandikan orang sakit tadi. Itu diulangi berkali-kali. Biasanya efeknya tidak langsung serta-merta. Tapi kalau ketahuan, itu kan langsung serta-merta efeknya. Wallahu ta'ala.